Halo semuanya, kembali bertemu dengan Sekolah Properti Miliarder Channel. Dan bersama saya, Andi Nathanael, kita akan membahas mengenai tingkat suku bunga bank. Ya, tapi sebelum kita bahas masalah tingkat suku bunga bank dan pengaruhnya terhadap properti tentunya, tolong dong Anda semua subscribe, kemudian Anda like, dan kemudian Anda pencet belnya, supaya Anda mendapatkan konten-konten kami yang terupdate dengan berita-berita yang terupdate yang akan terus kami berikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Smart Miliarder, pada minggu ketiga di bulan November di 2000 ini, tahun 2020 ini, terjadi penurunan tingkat suku bunga BI sebesar 25 basis point. Jadi sebelumnya 4, sekarang tinggal 3,75. Pada saat sebelum pandemi, kalau terjadi penurunan tingkat suku bunga BI itu menjadi heboh. Kalangan begitu hebohnya membicarakan bahwa tingkat suku bunga BI turun menjadi 25 basis point ya, atau 0,25. Tapi dalam masa pandemi ini kita nggak sadar, di masa pandemi ini sebetulnya BI ini sudah menurunkan sampai dengan 50 basis point. Jadi sekarang tinggal 3,75. Namun tidak terlalu heboh ya, tidak terlalu ramai. Mungkin orang semua sibuk memikirkan soal pandeminya dibandingkan dengan tingkat suku bunganya. Yang menjadi satu masalah, BI sudah menurunkan tingkat suku bunga, namun tingkat suku bunga perbankan secara counter rate itu tidak turun-turun, masih di 11, 12, 13%. Padahal tingkat suku bunga BI sudah turun 3,75. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga BI-nya ini adalah untuk mendorong supaya masyarakat lebih konsumtif, sehingga ekonominya menjadi naik. Karena saya juga mendengar satu berita bahwa deposan atau orang yang mendepositkan uang di bank itu, yang punya uang di atas 5 miliar, itu ternyata meningkat tajam. Nah, ini kan juga nggak bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita nggak bahas masalah itu. Yang kita bahas adalah suku bunga KPR-nya. Loh, kok nggak turun-turun? Tapi Pak, sekarang ada loh suku bunga bank cuma 6,5%. Nah, ini dia yang harus saya beritahu kepada teman-teman semua yang mendengarkan Sekolah Properti Miliarder ini, ya, bahwa Smart Miliarder Anda harus lihat bahwa 6,5% ini adalah bunga promosi yang fix mungkin cuma 2 tahun, 3 tahun, dan juga bisa maksimal sampai 5 tahun. Setelah itu bunganya floating. Nah, floatingnya ini menjadi tinggi. Floatingnya ini menjadi tinggi. Kenapa? Karena tentu untuk mengejar bunga promosi ini. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi Anda hati-hati di dalam mencari bank. Mungkin Anda harus mempertanyakan atau melihat riwayat daripada bank itu sendiri. Nggak ada salahnya kan Anda tanya sebelum Anda menggunakan KPR. Anda tanya kepada bank tersebut, Pak, ini fixnya kan sekian. Pengalaman kemarin sebelum-sebelumnya fixnya berapa, sekarang floatingnya berapa. Dari situ Anda bisa membaca bank ini akan setelah floating, setelah tidak ada promosi, apakah bunganya akan tinggi sekali atau tidak. Nah, ini yang harus Anda pahami, harus Anda ketahui. Terkadang juga ada promosi yang dilakukan oleh developer. Jadi developer mensubsidi, ya, developer mensubsidi bunga itu. Misalnya bunganya promo dari bank, ya, promo dari bank bunganya 8%.
kemudian oleh developer supaya terlihat lebih murah, angsurannya lebih murah, karena kondisi begini kan karenanya ada pemotongan gaji, ya karena work from home segala macam, sehingga yaudah dibuat lebih murah, akhirnya dibuat subsidi lagi. Oke, dari developer ditambah lagi 2% selama 2 tahun ya untuk subsidi. Jadi dari 8% menjadi 6%. Berarti ada 2 subsidi itu, subsidi dari developer dan subsidi dari perbankan sendiri melakukan promo bunga. Nah, ini bahaya. Begitu tidak ada promo dua-duanya, maka Anda akan terjebak loh. Kok tinggi sekali? Bunganya jadi 2 kali lipat, dari 6 menjadi 12. Inilah yang menyebabkan terus kemudian konsumen bingung. Ya saya rasa juga Bank Indonesia mungkin juga bingung ya dengan sudah turun dengan 3,75, tapi kok bunga counter rate-nya masih tinggi gitu. Bunga counter rate-nya masih, tadi saya bilang ya sekarang ada sih yang 10 ya, tapi rata-rata adalah 11, 12, 13. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama para smart milliarder yang mendengarkan channel ini. Jangan sampai Anda kemudian terjadi kesusahan setelah bunga floating. Ya, floating ini bunganya ngikutin daripada, ya bisa aja turun nanti, bisa, tapi bisa juga naik kan, namanya floating. Jadi Anda harus hati-hati, Anda harus mengerti di dalam menggunakan fasilitas KPR ini. Jangan sampai KPR ini menjadi masalah buat Anda di kemudian hari. Ya, karena di awalnya terlalu murah. Dan bagi developer, coba dipikir-pikir, penting nggak sih kasih suku bunganya diturunin? Kalau memang apakah sesuai dengan customer needs-nya? Apakah target market kita membutuhkan itu? Bagaimana Pak cara tahu itu customer need? Bagaimana itu tahu target market? Nah, saksikan channel-channel kita. Lihat lagi, scroll. Yang lama-lama ditonton lagi. Anda bisa ngelihat di situ. Kita bahas masalah customer needs, kita bahas masalah target market, kita bahas dari market share. Kalau Anda sebagai seorang developer. Demikian dari saya. Teman-teman smart milliarder, kalau Anda butuh pertanyaan, silakan isi di komen di bawah ini. Silakan komen di bawah ini ya. Anda ketik pertanyaan Anda dan kita akan coba bahas, kita akan coba menjawab komen-komen Anda. Jangan diem aja dong. Yuk sama-sama berikan pertanyaan kepada kami dan tim kami akan berusaha untuk mengulas pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekian dari saya, dan jangan lupa smart milliarder, subscribe, klik loncengnya dan like-nya, sehingga kami tim dari Sekolah Properti Miliarder ini menjadi semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik. Semoga bermanfaat buat Anda, semoga Anda berkenan, dan salam sehat, happy selling, salam properti.